Hei Jinyue, kamu mau keluar? Xinghe, ada urusan mendadak di kantor, harus segera urus. Tapi, Iya, Xinghe. Klien kali ini sangat penting buatku. Kamu duluan aja ke toko gaun pengantin. Selesai urusanku aku nyusul ya, oke? Waktunya hampir habis, aku harus cepat pergi. hei. Aduh, ponsel. Dasar ceroboh. Jinyue, aku harap kaulah yang pertama kutemui saat kembali. Jinyue bukan seperti itu, mungkin. Jinyue, tak kusangka kamu bisa datang. Aku tak mau datang. Tapi setelah tahu waktumu tak lama lagi, aku tetap tak tega. Jinyue, tentang hal yang dulu, aku yang salah padamu. Nanti aku pasti akan menebus kesalahanku. Jinyue, menikahlah denganku. Tidak akan. Jinyu tidak akan setuju padanya. Aku bersedia. Jinyue, Bukankah kamu setuju menikah dengan Cheng Xinghe? sekarang bersama Xu Yanyan begini. Kamu tidak takut dia akan keberatan? Jianyan tak punya banyak waktu lagi. Ini keinginan terakhirnya, harus bantu mewujudkannya. Sedangkan Xinghe, kita tidak memberitahunya, kan sudah selesai. Maaf Jinyue, menyulitkanmu. Tidak apa-apa, Jian Xinghe sangat mencintaiku. Bahkan jika dia tahu, juga tidak akan meninggalkanku. Su Jinyue, kamu yakin sekali aku tidak bisa tanpamu? Hei Jiang 11. Aku akan menikah tanggal 1 bulan depan, kurang seorang pengantin wanita. Oke. Sampai tanggal 1. Tuan Cheng, ini telepon Anda. Tuan Cheng, pihak Nona Su mengaku salah menulis nama pengantin pria dan ingin menggantinya dengan Su Jianian. On a tahu? Su Jinyue, apa kamu berencana menggunakan tempat kupilih pada tanggal pernikahan yang kutentukan untuk menikah pria lain? Halo Pak Cheng, apakah masih perlu mengubah nama ini? Ubah. Nama pengantin wanita diubah ke Jiang Qian. Selebihnya tetap seperti semula. Xinghe, hari ini kamu benar-benar tampan sekali. Benarkah? Tentu saja, bagiku, kamu selalu yang paling tampan di dunia. Xing, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kamu juga sangat cantik. Sayangnya. Xing, aku punya sesuatu yang ingin didiskusikan denganmu. Apa itu? Tidak ada urusan di perusahaan pertamaku. Bisakah kita menunda pernikahan kita? Xinghe, aku tahu mengecewakan. Tapi masalah ini penting bagiku. Kamu masih ada berapa hal yang kamu sembunyikan dariku? Aku, Baiklah. kamu. Apa maksudmu? Kamu tidak peduli. Peduli soal apa? Karena kamu bilang padaku, pasti ada alasanmu. Kita saling percaya. Bukan begitu? Betul sekali, Xinghe, kamu yang terbaik. Aku bersumpah, seumur hidup ini, aku hanya mencintai kamu. Xinghe, aku janji, seumur hidup ini, aku hanya mencintai kamu. Jinyue, aku bersumpah. Aku akan mencintai, memanjakanmu seumur hidup. Percaya padamu tanpa syarat. Tapi jatuh cinta dengan orang lain. Katakan langsung, nanti ku bantu. Kalau kamu mengkhianati aku. Xinghe, ngomong apa sih kamu? Bisa jadi kamu yang selingkuh duluan. Su Jinyue, jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu lupa janji kita dulu? Xinghe, Xiao Sui bilang, nanti malam ke bar, mau ikut? HMPH. Kalau aku ikut,
Saya tidak akan merusak kesenangan. Tidak, aku tidak bisa. Pernikahan ditunda, aku pulang beritahu keluargaku. Selamat bersenang-senang. Selamat bersenang-senang. Aku merasa ada sesuatu yang hilang tanpamu. Oke, kalau begitu akan meninggalkan untuk lakukan sisanya. Aku akan meninggalkan sisanya untuk Anda. Anda, Su Jingyue, akan sendirian. Cinta yang dulu diidamkan akhirnya bersama. Malam ini di tempat biasa ketemu. Su Jingyue. Tebak pacarmu sekarang ngapain? Xiao Sui gila ya, siapa suruh posting di sosial? Ayolah Jinwei, jangan khawatir. Aku sudah lama memblokir Cheng Xinghe. Tidak boleh, cepat hapus. Baik. Sudah Jinwei, jangan tegang dong. Xiao Sui tidak sengaja, dia ingin menyimpan kenangan indah kita berdua. Akhir-akhir ini aku merasa tidak tenang. Jinwei, apa kamu kena sindrom ketakutan sebelum menikah? Tidak mungkin. Jianian adalah cinta sejatiku. Waktunya tidak banyak. Aku harus membantunya mewujudkan harapan terakhirnya. Jinwei, terima kasih sudah mau menemani aku. Dan mencintaiku. Buang ini semua. Pak, bukankah ini pemberian Nona? Kamu tidak mau? Aku merasa kotor. Pakaian ini dari Nona, kamu takut memakainya. Bagaimana bisa kotor? Kamu mengerti apa saya katakan? Iya. Maaf, Xinghe. Semalam aku dan Xiao Sui senang bermain. Sampai menginap di hotel langsung. Saya tahu. Koper ini milik siapa? Xinghe, mau kemana kamu? Oh. Ibuku bilang sudah menikah, minta aku pulang sebentar. Begitu ya. Aku dengar pengantin memang tidak boleh saling bertemu sebelum menikah. Bagaimana kalau aku antar kamu? Tidak perlu. Katanya, pengantin harus bersenang-senang sebelum menikah. Kalau kamu butuh. Xinghe, anggap aku orang seperti apa? Bersumpah, tidak pernah mengkhianati kamu. Kamu pergi, aku menjaga diri sampai kita menikah. Kamu juga harus... Wajah ini masih seperti 5 tahun lalu, bersih dan polos. Tapi hatinya, kenapa berubah ya? Mari bersulang. Akhirnya Xinghe cuek padaku. Bahkan gak angkat teleponku. Kamu pikir dia menemukan sesuatu? Gimana? Kita menyembunyikannya dengan baik. Dia pasti nggak akan menemukan. Kamu, besok nikahi Su Jianian dengan tenang aja. Iya. Luangkan waktu sama Jianian. Dia sudah nggak banyak waktu lagi. Pokoknya, begitu lewat sebulan, Cheng Xinghe pasti akan kembali padamu. Jinwei, kita menikah besok. Jangan terlalu mikir. Nikmati hidup. Iya. Anakku. Hari ini akhirnya menikah. Menikah itu hal baik, Bu. Kenapa kamu menangis? Anak nakal akhirnya dewasa. Sucurla Keluarga Zhang, kita semua kenal Zhang Qianyi. Sejak kecil pintar dan penurut. Tidak kalah dari Su Jinwei. Akan menikah. Ucapkan selamat untukku. Akan menikah? Selamat. Cinta 5 tahun akhirnya berbuah manis. Berbahagialah selalu bersama Su Jinyu selamanya ya. Su Jingyue. Semua orang pikir aku akan menikah denganmu. Tapi kamu malah pilih cinta pertama. Ayo pergi.
Ayah, sudah sampai di hotel. Kami juga segera sampai, tetapi Jiang Qian mungkin terlambat. Tidak apa-apa. Selama dia bisa tiba hari ini, sudah cukup. Entahlah ekspresimu saat melihatku. Akan seperti apa? Selamat Pak Su akhirnya akan menikah. Terima kasih Pasan, biar saya kenalkan Jianian. Hello Pak Sun. Hello. Pak Su. Kenapa saya tidak melihat? Iya, Singhe. Orang akan saya nikahi bukan dia. Serius nih? Pak Su, bercanda kan? Hal seperti ini gimana mungkin bercanda? Yang mau nikah sama Jinyue itu saya. Ini. Singhi ngepost di medsos, bilang dia nikah hari ini. Kamu bilang apa? iya, benar. Lia. Tanggal hotel ini sama, bukan menikah denganmu. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana? Jinyue. Dia mau menikah, pengantinnya hilang, sama siapa dia? Aku menikah dengan siapa? Ada hubungannya denganmu? Singhe, kenapa kamu datang? Aku juga mau tanya padamu. Kenapa kamu ada di sini? Aku. Pak Chang semua salahnya saya. Tidak ada hubungannya dengan Jinyue. Aktingnya bagus. Jinyue hanya ingin memenuhi keinginan terakhirku. Kalau mau marah, marahlah padaku. Kakak ipar, beri restu pada Jianian dan Jinyue. Dia hanya menikah dengan Jianian. Yang dicintainya tetap kamu. Bétulle, kakak ipar. Orang seperti Jinyue yang baik hati dan bertanggung jawab itu sangat berharga. Pasti harus dihargai ya. Singhe, maaf, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Jianian tidak punya banyak waktu. Aku ingin memenuhi keinginan terakhirnya. Kamu pulanglah. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Su Jinyue. Kau pikir kita masih bisa kembali? Tuan Chang, aku mencintai Jinyue. Tapi aku terkena kanker. Tak lama lagi hidupku, keinginan terakhirku sebelum mati adalah menikah dengan Jinyue. Tolong. Bantu aku. Mau memanfaatkan moral. Kamu bangun gak? Apa urusannya denganku? Cheng Xinghe, Yanyan begini, kok bicara begitu? Punya simpati nggak? Kalau bukan Jianian yang sakit, mana mungkin kamu bisa nikahi Jinyu? Jangan salahkan Tuan Cheng. Kalau mau salahkan nasib burukku. Jianian. Cheng Singhe, kapan kau jadi kejam? Apakah Anda ingin Jian mati di depan Anda sebelum Anda menyerah? Aku kejam. Kau tunanganku. Kau menikahinya di belakangku. Siapa yang kejam? Cheng Singhe, kau mempermainkanku? Hari ini, pernikahan ini harus menikah dengan Jianian. Pernikahan tidak memiliki pengantin. Lihat bagaimana Anda pergi. Seriusan? Pelayan. Cheng Singhe. Apa maksud kenapa bukan aku? Kamu gak ada waktu. Aku cari orang yang ada waktu nikah sama aku. Ada masalah? Nggak mungkin. Aku menggantinya. Jelas aku ganti nama pengantin prianya. Su Jinyu, apa kamu lupa? Kamu sibuk berduaan dengannya, sementara aku yang menghabiskan uang dan waktu menyiapkan pernikahan. Kenapa kamu pikir satu telepon saja bisa menggantikan aku sebagai orang yang membiayai semuanya? Pak Su, sudah terlalu keterlaluan. Iya. Pinjam tempat saja. Mengapa berteriak? Sementara kamu tidak pakai, mengapa tidak boleh kupinjam? Pak Cheng.
Semua yang dilakukan Jinyue demi aku. Kalau marah, marahi aku. Jangan persulit Jinyue. Jianian, Cheng Xinghe, Jianian sudah malang, meski marah, harus ada batasnya, kan? Aktingnya lumayan mirip. Hari ini pernikahanku, aku nggak punya waktu buat kalian. Kamu. Jin Yu, jangan panik. Cheng Xinghe mungkin bohong karena takut kamu cemburu. Nyamuk betina aja nggak berani mendekatinya. Bagaimana dia menikah dengan perempuan lain? Iya, aku pikir dia cuma sedang tarik ulur. Paquet Karaini Bua, Sega Kamunika sama Jianyang. Sudahlah, Cheng Xinghe. Kamu sekarang kayak anjing yang menyalak sembarangan di sini. Cuma makin meremehkanmu. Kamu mau nikah? Kalau berani, undang pengantinnya keluar sini. Kamu siapa sih? Berani-beraninya bilang suamiku kayak anjing. Sam. Ini pacarmu 5 tahun ya. Iya, Sepertinya seleramu juga gak bagus. Kamu, Apa-apaan sih? Kamu seharusnya bersyukur hari ini pernikahan kami jadi gak aku balas kamu yang hina dia. berani sekali kamu udah berani pukul aku. Ayo kita selesaikan. masuk, aku urus. Baik, sayang. Cheng Xinghe, kamu berubah, berani bantu orang lain dan ganggu. Cukup, Su Jinyue, sadarlah, Jiang Qian adalah tunanganku, kami akan segera menikah. Kamu yang orang lain. Tidak mungkin. Kenapa bisa menikah dengan orang lain? Xinghe, semua ini pasti bohong. Dia cuma aktormu untuk menipuku, kan? Su Jinyue, kamu pikir semua orang sepertimu ya? Anggap pernikahan main-main. Hari ini adalah pernikahanku dengan Jiang Qian, lebih baik jangan cari masalah. Jinyue, biarkan dia pergi. Kita dua menikah. Nikah apa? Xinghe sudah nggak ada lagi. Aku nikah buat apa? Xinghe, tahu aku salah. Jangan nikah orang lain, ya? Maafkan. Aku mau nikah sama kamu. Su Jinyue, kalau aku dengar kata-kata ini, mungkin aku senangnya sampai nggak tidur berhari-hari. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Tidak, ini belum terlambat. Gaun pengantin dan hotel sudah siap. Belum terlambat. Su Jinyue, kita sudah selesai. Cheng Xinghe, kamu tidak bisa menikahi wanita lain. Kamu bilang hanya akan menikah denganku selamanya. Yang lupa itu kamu, bukan aku. Memang aku pernah bilang, aku hanya akan menikahimu. Tapi aku bilang, selama kamu mengkhianatiku, aku akan menikahi orang lain. Jinyue bagaimanapun. Aku akan mencintaimu. Kamu hampir mati. Apa kamu mencintaiku? Pergi. Xinghe, aku tahu aku salah. Mulai sekarang akan dengarkan kamu. Jangan tinggalkan aku. Maaf, tolong. Aku tahu aku salah. Su Jinyue, ada beberapa kesalahan yang tak termaafkan. Lepaskan. Tidak mau. Xinghe. Xinghe. Jinyu. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu. Kamu bisa merawat apa? Kamu hampir mati. Dengan apa merawatku? Semua salahmu. Jin Yue. Jangan khawatir, kita cari jalan keluar lah. Benar, Cheng Xinghe lebih patuh dari anjingmu. Dia tidak akan semudah itu menikah dengan orang lain. Tidak mungkin. Kali ini dia sudah tekad pergi. Mau pergi ya pergi saja, anggap kamu apa. Jangan khawatir, ada aku dan Swear di sini. Aku pasti bikin dia pulang minta maaf padamu. Benarkah? Benar sekali, seperti ini. Camus Perji que Mana t'a dit? Upacara pernikahan mau dimulai. Paman Jiang, Tantu, maaf, tadi ada urusan sedikit. Anak perempuanku mau menikah denganmu. Masih panggil aku tante. Ibu, bicara apa sih? Wah, anak perempuan kita yang pemberani ini ternyata bisa malu juga.
Waktunya sudah hampir tiba. Ayo mulai. Silakan. Para teman dan tamu sekalian, selamat datang di pernikahan Tuan Cheng Xinghe dan Nona Jiang Qian. Sekarang saat yang baik telah tiba. Mari kita sambut pasangan pengantin dengan tepuk tangan meriah untuk naik ke panggung dan melangsungkan upacara pernikahan. Saat yang baik telah tiba. Melangsungkan upacara pernikahan. Mangormati Langi dan Bumi. Mangormati Orantua. Saling menghormati antara suami dan istri. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kenapa dia datang? Sujinu. Pernikahan anakku, apa yang kamu inginkan? Paman, Cheng Xinghe pacarku. Dia tak bisa menikah wanita lain. Mantan pacar memakai gaun pengantin untuk merebut pengantin. Akan menjadi drama bagus. Su Jinyue. Saya sangat jelas. Segera pergi. Tidak mau. Kita belum putus. Pacarku. Kamu selalu bilang aku pacarmu. Jadi dia siapa? Pak Cheng, saya rasa salah paham. Saya dan Jinyue hanya teman baik saja. Teman baik. Itu teman baik yang menikah hari ini? Cheng Xinghe. Sebagai seorang pria, bisakah kamu tidak begitu kecil hati? Meskipun Jinyue memang kurang pertimbangan soal pernikahan, tapi dia hanya ingin memenuhi permintaan teman. Apa salahnya? Ya, Itu menunjukkan bahwa Jinyue kita adalah gadis yang baik dan berhati mulia. Kamu seharusnya lebih menghargai. Kamu. Dia gadis baik, aku tidak pantas. Silakan pergi sekarang juga. Xinghe, aku salah. Tidak menikah dengannya, tubuhku bersih. Maafkan aku. Sungguh menjijikan. Cheng Xinghe, dia sudah minta maaf, apalagi yang kamu mau? Hari ini, kalian semua keluar dari pernikahanku. Aku tahu betul seperti apa aksinya. Jika kamu berani merendahkannya lagi dan merusak pernikahan Sisi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Merendahkan, semua yang kukatakan adalah benar dan aku punya bukti. Seseorang, usir mereka. Paman, apa Anda merasa gugup? Gugup tentang apa? Aku tahu, kamu selalu meremehkan aku, tapi demi Xinghe, aku bisa menahan semuanya. Xinghe, jika kamu bersedia kembali padaku, semua ini tidak pernah terjadi. Wanita ini bilang dia punya bukti, mungkin sebenarnya mereka berdua punya rahasia lain. Sulit dikatakan, tapi pernikahan keluarga Jiang dan Cheng adalah gabungan kekuatan besar. Gadis keluarga Jiang ini tidak kalah cantik darinya. Cheng Xinghe tertarik pada yang baru wajar. Su Jinyue, aku benar-benar tidak menyangka di saat seperti ini. Kamu masih bisa bicara sembarangan. Kamu ingin menjatuhkanku? Kalau punya bukti, keluarkan. Aku ingin lihat bagaimana kamu membalikan fakta. Baiklah. Kamu cari masalah sendiri. Semua. Cheng Xinghe memfitnah saya dengan pernikahan saya dan Su Jianian. Saya ingin semua orang mengetahui kebenaran. Swear. Xinghe, bisakah kita menunda pernikahan kita sebentar? Xinghe.
Sangat mengganggu. Tapi urusan ini penting bagiku. Baiklah. Kamu bilang apa? Kamu benar-benar tidak Keberatan apa? Kita harus saling percaya, bukan? Semua orang sudah lihat kan, urusan antara aku dan Su Jianyan sudah dikonsultasikan dengan Cheng Xinghe sebelumnya. Dia benar-benar seorang munafik. Di depan bilang saling memahami, tapi diam-diam menikahi wanita lain. Cheng Xinghe. Aku selalu mengira kamu orang yang berpikiran terbuka. Bersedia memen uhi kein ginan terakhir Xu Yanyan. Aku benar-benar tak menyangka, kamu ternyata malah gunakan kesempatan ini untuk tinggalkan Jinyue. Cheng Xinghe, kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu miliki. Kalau bukan kondisi tubuhku, bagaimana mungkin giliranmu merawat Jin Yu? Kamu sebut bukti ini? Sudah selesai ditunjukkan? Belum. Jika kamu, Cheng Xinghe, mengatakan padaku tidak menyukaiku, Su Jinyue tidak akan memaksakan perasaanku tapi kamu seharusnya tidak memaksaku pergi dengan cara seperti ini. Aku mengungkapkan siapa dirimu di depan semua orang. Supaya nanti orang tidak bilang bahwa aku Su Jinyue bersalah padamu, juga supaya Nona Jiang tidak berakhir seperti aku. Su Jinyue, kenapa aku tidak melihat aktingmu bagus? Aku mau lihat. Kau bisa dengan kata-kata mengubah yang salah jadi benar. Kenapa? 5 tahun ini. Di luar kau selalu menurut padaku. Seperti pacar teladan. Aku akan ungkap kebenaranmu sebagai pelaku KDRT. KDRT. Xinghe tak mungkin ngelakuin ini. Iya. Tanpa bukti, jangan asal ngomong. Bukti. Apakah bekas luka ini cukup? Luka sebanyak ini, Cheng Xinghe emang gak bener. Kelihatannya lemah lembut, tapi tangannya ternyata kejam. Sulit menilai hati seseorang. Orang kaya ini emang gak ada yang benar. Cheng Xinghe, berani-beraninya kamu bikin masalah sama Jin Yu. Hari ini aku gak bakal maafin kamu. Kamu buru-buru mau ngehukum aku? Kamu berani mukul orang? Kalau bukan karena takut mengotori tangan, aku ingin membunuhmu. Saudara-saudara, bukankah kalian pikir pria pelaku KDRT ini tidak hanya tak merasa bersalah tapi juga bertindak brutal? Benar, memalukan bagi laki-laki. Aku ingin membunuhmu sekarang. Rekan-rekan, tenang dulu. Bahkan penjahat pun punya hak membela diri, bukan? Dia barusan menunjukkan bukti-bukti itu, aku juga tak menghentikannya, kan? Cheng Xinghe, apa mungkin lukaku ini bisa dipalsukan? Luka tidak bisa dipalsukan. Tapi penyebabnya bisa. Seperti video yang kamu potong itu. Su Jinyu, apa salahku padamu? Apa salahku? Cheng Xinghe, mau apa kamu? Maaf semua. Aku kehilangan kendali, Su Jinyu, wanita yang kucintai selama 5 tahun. Dulu kupikir dengan memilikinya, aku bisa memiliki segalanya. Dengar, kamu cuma pengganti saya. Saya tahu, mana mungkin Cheng Xinghe bisa jauh dari Jinyue. Dia cuma anjing yang jinak bagi Jinyu. Jinyue hanya perlu mengisyaratkan, dia akan kembali. Karena dia tidak mau tinggal dengan orang tuanya. Saya bertengkar dengan orang tua demi menemani dia. Cheng Xinghe, orang tuamu tidak suka saya, kenapa kamu tak bawa saya pulang? Keluarga Cheng sikapnya buruk terhadap Su Jinyue. Pria brengsek ini masih berusaha menunjukkan ketulusan, tapi itu tidak mungkin menipu kita. Jangan bicara tentang Xinghe. Sebelumnya, aku punya kesalahan, Xinghe. Tenang, tidak akan mempermasalahkannya. Aku akan bersamamu, berbakti pada mereka. Kau juga pantas. Jangan buru-buru, dengarkan bicara sampai selesai. Awal cerita ini seringkali lembut, namun akhir cerita ini sudah direncanakan sejak lama. Ini adalah bukti pertama. Ini adalah bukti pertama. Tuan Cheng, pihak Nona Su bilang salah nama pengantin pria. Nama harus diganti jadi Su Jianyan. Halo Tuan Cheng, masih di sana? Nama perlu diganti? Ganti nama pengantin wanita jadi Jiang 11, semuanya tetap sama.
Ini catatan telepon dari perusahaan pernikahan saya. Anda berkata menikah dengan Su Jianian adalah persetujuan saya. Kenapa perubahan nama pengantin pria diberitahu oleh orang lain pada saya? Tidak. Ini semua palsu. Aku sudah menduga kau akan berkata begitu. Bagus. Hari ini tim pernikahan juga hadir, mari kita dengar pendapat mereka. Saya konsultan pernikahan Tuan Cheng. Rekaman ini benar. Jika berbohong, siap menghadapi tuntutan hukum. Diam-diam menikah dengan orang lain tanpa memberitahu pacar. Ini tidak bisa diterima. Ya, perempuan ini memang pantas dipukul. Paling menjijikan, dia ingin menggunakan tempat yang disiapkan pacarnya. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku menutupi ini darimu karena takut membuatmu marah. Meskipun aku salah, itu tak mengubah dirimu. Kekerasan fisik ada buktinya. Saya melakukan KDRT, luka di tanganmu saat kamu pergi ski ke luar negeri, kan? Kamu bagaimana tahu itu? Bagaimana saya tahu? Kamu benar-benar menganggap saya sebagai orang bodoh? Benar-benar menganggap saya bodoh? Kalau memukul di depan banyak orang, bukankah itu membuktikan kamu pelaku KDRT? Teman-teman, luka di tubuh Su Jinyue. Selain tamparan ini, semuanya adalah saat dia jatuh ketika ski di luar negeri. Semua bukti diagnos saya simpan, kalian bisa lihat. Benar, semuanya luka jatuh. Cheng Xing, Camus Menipu. Kami semua melihat kamu memukul orang, masih ingin mengelak bahwa kamu pelaku KDRT? Dia diam-diam pergi liburan ski dengan Su Jianian. Setelah terluka aku yang merawatmu siang malam, tapi dia malah memfitnahku. Aku tidak seharusnya memukulnya? Memukul wanita ini sudah terhitung ringan. Bro, kamu sudah cukup menahan diri, jangan sampai marah cuma karena wanita ini tidak sepadan. Mais Maxa auront sans paix ses pertini, qu'éter la luan. Singhe, maafkan aku, beri kesempatan lagi, oke? Aku takut kehilanganmu. Sudah terlambat, bukan karena takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan pengasuh gratis, ATM berjalan, dan sopir serta pengawal tanpa biaya. Tidak, bukan begitu. Jangan beralasan, jujur saja. Kamu ingin kebaikanku padamu. Tapi tidak ingin diriku. Aduh. Bukankah ini yang disebut tidak menyatakan, tidak menolak, tapi menganggap kebaikan orang lain sebagai hal yang sewajarnya? Benar-benar. Untung Cheng Xing, tidak terjebak ter la lu dalam. Cheng Xinghe, bisa tidak kekanak-kanakan? Jinyue hanya ke luar negeri untuk ski. Bisakah kamu tidak berimajinasi jauh? Betul. Sainta Sejatiyang et bas moment perlu du J. Cukup. Simpan semua alasan ngawur. Mau bicara cinta sama saya? Betulkan dulu ikat pinggang longgar kalian. Cheng Xinghe, maksudmu apa? Aku bersumpah padamu, aku dan Su Jianian tidak ada apa-apa. Harus percaya. Iya. Aku dan dia hanya teman bersih. Bersih. Dari mana dapat muka bilang bohong kayak gitu? Cheng Xinghe, maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Baik. Sebenarnya aku ingin memberi kamu sedikit muka. Tapi kamu tidak mau. Keluarkan itu. Tidak boleh keluar. Keluarkan. Jian cinta sejati, waktunya tidak banyak lagi. Aku ingin memenuhi keinginannya. Jinyue, terima kasih sudah bersamaku. Cintailah aku. Sekarang. Ada yang mau kamu katakan? Sungguh memalukan. Begitu banyak orang, dia tidak merasa malu? Kalau dia malu, dia tidak akan melakukan. Benar. Sekarang. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan kan? Sekarang. Saya minta kalian pergi. Pernikahan saya, Cheng Xinghe, tidak menyambut kalian. Tarak Dengga Kakek Xinghe, cepat pergi. Meski ini benar, lalu bagaimana? Kamu tak berhak mengusirku. Benar-benar tak tahu malu. Keamanan. Tunggu. Ayah, ibu. Cheng Xinghe hormat pada orang tuaku. Sekarang lihat kamu bagaimana. Guru Su dan Nyonya. Xing. Semua yang terjadi, Jinyue sudah beritahu kami. Semuanya salah kami, terlalu memanjakannya. Inga ia bu à Kesala en Seperti. Kalian sudah 5 tahun bersama. Masa.
Benar-benar tidak ada jalan untuk memperbaikinya? YK, Xing. Bertengkar di tempat tidur, berdamai di tempat tidur. Jangan sampai terbawa emosi sesaat. Guru Su dan istri guru. Ini pilihan yang kupikirkan matang-matang. Bukan keputusan impulsif. Aku ingat ada satu kali, saat dia ulang tahun. Aku terlalu sibuk hingga tak sempat menyiapkan hadiah. Mereka memaksaku minum 1 botol penuh. Cuma menyuruhmu minum, kan? Apa yang penting? Xinghe alergi alkohol kamu nggak tahu ya? Jinyue, kamu bisa begitu. Aku panggil ke sini untuk bantu aku, bukan buat dengerin dia ngadu. Aku hamil anak Cheng Xinghe, dia nggak mau ngaku. Apa? Ini. Aku sekarang hamil anakmu. Aku mau lihat siapa yang berani sama aku sekarang. Su Jinyue. Demi reputasi Guru Su. Cepat pergi, anggap saja tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Kamu benar-benar berpikir begitu. Aku jadi begini karena terpaksa olehmu. Yang tidak bisa kudapatkan. Akan kuhancurkan. Coba saja hancurkan aku. Tidak bisa. Meski kamu menikah dengan orang lain, aku tidak akan menggugurkan anak kita. Jiang Qian, aku mohon, anakku tidak bisa tanpa ayah. Anak itu bukan milikku. Aku percaya padamu. Su Jinyu. Meskipun kita bersama selama 5 tahun, setiap kali, kamu hanya menundanya dengan alasan menikah, aku sama sekali tidak pernah menyentuhmu. Jadi, siapa yang kau kandung bukan urusanku. Bagaimana menanganinya nanti, itu tidak ada hubungannya denganku. Cheng Xinghe, dari mana kamu punya muka mengatakan hal seperti itu? 5 tahun tidak menyentuh Jinyu, apakah kamu sendiri percaya dengan kata-kata itu? Jinyu itu kan dulu bunga sekolah kita. Siapa yang nggak tahu kamu naksir berat sama dia, kamu sulit tahan godaan. Kamu pikir semua orang kayak kamu, cuma mikirin bagian bawah aja? Dulu aku memang kagum padanya, tapi anak yang di perutnya itu jelas bukan punyaku. Kata-kata doang nggak cukup, kecuali sekarang kamu bisa menunjukkan bukti kalau anak itu nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau nggak, hari ini jangan harap kamu bisa menikah. Cheng Xinghe, mau lari dari genggamanku? Nggak semudah itu. Anak ini mau nggak mau kamu harus akui. Nggak akui juga harus akui. Nggak nyangka aku, Su Jianian, mau mati aja masih bisa punya seorang anak. Dan bahkan sudah ada orang yang siap membesarkannya hahaha. Xing. Kalau hanya antara kamu dan Jinyu, tidak ada yang bisa kami katakan. Tapi sekarang melibatkan anak. Ini. YK, Xinghe. Bagaimana ini? Om Tante, kalau Cheng Xinghe tidak mengaku anak ini miliknya, kita tes DNA saja. Tidak bisa, saya hamil baru minggu, bayi kecil, tidak bisa tes DNA. Cek paksa membahayakan bayi. Su Jinyu. Ternyata itu rencanamu. Xinghe tidak mau anak ini. Siapa tahu dia mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya bagi anak itu. Bintang, kalau tidak kita tunda pernikahan kita. Tidak perlu. Su Jinyue, kamu ingin menghancurkan pernikahanku. Aku beritahu kamu. Mimpi saja. Apa kamu bisa membuktikan anak ini bukan milikmu? Benar. Tidak. Belum ada teknologi seperti itu, hanya mau menipuku melukai anakku. Bintang, bukan aku berpihak pada Jinyu ya. Namun, bahkan teknologi paling canggih saat ini tidak bisa melakukan tes DNA pada bayi yang baru beberapa minggu. Punya cara lebih baik? Pak Su, percayalah padaku. Selama mereka berdua mau bekerja sama, aku bisa buktikan tidak bersalah. Tidak akan melukai bayi itu. Tidak. Aku tidak mau. Apa? Kamu merasa bersalah? Aku tidak merasa begitu. Baiklah. Karena Xinghe bilang dia punya cara, biarkan dia coba. Kalau memang itu anaknya, aku akan membelamu. Mulai saja. Aku ingat kamu sudah atur tim medis. Benar, untuk berjaga-jaga, ayahku sudah lama suruh aku atur tim medis. Pupenggil mereka sakrang. Tuan Cheng, janin ini belum berkembang sepenuhnya. Belum bisa tes DNA. Tidak perlu DNA. Kamu hanya perlu. Ya.
Mulai saja. Iya. Kamu ingin cek apakah anak itu anakmu, kenapa ambil darahku? Lagi pula. Paman Su sudah bilang, tidak bisa tes DNA. Lihat saja ini. Dan kamu. Jinue. Jangan khawatir, teknologi canggih sekarang pun tidak bisa mendeteksi. Pasti itu dia mengertak kita. Kamu harus tetap tenang. Berubah, warnanya berubah. Benar-benar berubah. Yang dua itu juga berubah. Dokter, ada apa ini? Ada hasilnya. Anak di perut Nona Su. Seharusnya Tuan Su yang ayahnya. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Cheng. Apa omongan ngawur kamu ini? Apakah Cheng Xinghe memberimu uang untuk memfitnah kita? Ya, Cheng Xinghe. Kalau tidak mau anak ini, aku bisa merawatnya sendiri. Kenapa bisa Xing, seperti sebenarnya ini ada apa? Dokter, apakah kalian punya teknologi tes DNA yang lebih canggih? Tidak. Kalau benar ada teknologi ini, kita sudah akan mengajukan Nobel. Pak Cheng, ini cara yang Anda usulkan, lebih baik Anda yang jelaskan. Ngomong-ngomong, harus terima kasih padamu. Saya? Betul. Semua. Suruh dokter tambahkan ke sampel darah. Bukan reagen tes DNA, tapi tes HIV. apa? Dokter, kalau sampel darah berubah warna, artinya apa? Perubahan warna darah menunjukkan hasil tes positif. Dalam bahasa yang lebih sederhana. Artinya, pemilik darah tersebut sudah terinfeksi HIV. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana saya terinfeksi HIV? Kalian semua membohongi saya. Semua orang melihatnya, jangan menyangkal. Semua orang. Mereka bertiga positif HIV, saya tidak. Ini cukup membuktikan bahwa anak dalam perut Su Jinyue tidak ada hubungannya dengan saya. Su Jianian, bagaimana kamu bisa menularkan penyakit padaku? Kamu sudah cukup belum? Sekarang belum jelas apakah kamu yang menulariku atau aku yang menularimu. Bisa jadi, kamu terjangkit dari berselingkuh di luar. Su Jianian, kamu tak tahu malu. Aku bersamamu. Mau dari mana? Kamu pikir aku bakal percaya perkataanmu? Mungkin sudah tidur dengan banyak orang di luar sana. Su Jianian, kamu tidak akan mati dengan baik. Pria busuk, kamu bikin kami kena penyakit kotor ini. Kamu tidak akan mati dengan baik. Anak itu dan dua sahabat Su Jinyu juga ada hubungan. Lingkaran kalian benar-benar kacau. Benar. Pergi. Gila. Dulu kalian minta aku tidur. Puas? Sekarang sakit, semua salahkan aku. Camus. Su Jianian, aku akan bunuh kamu. Gila, aku tidak main dengan kalian lagi. Pergi. Su Jianian, jangan pikir untuk Su Jianian berhenti di situ. Camus. Pak Su. Guru, Pak Su, kamu baik-baik saja, Pak Su? cepat panggil dokter. Guru, jangan khawatir, ayo berbaring. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Jinyue, ketika pergi ke bandara menjemput Su Jianian, saya kebetulan melihat mereka. Jadi saya mulai menyelidiki Su Jianian. Kemudian saya menemukan bahwa hidup pribadinya di luar negeri berantakan. Terinfeksi HIV. Semuanya salahku. Kalau saja Tidak. Bukan salahmu. Kamu anak baik. Hanya sayangnya, aku tak bisa hadir di pernikahanmu. Ayo pergi. Xinghe, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. aku hanya tidak ingin Pak Su terima pukulan yang berat.
Lupakan saja. Pernikahan kita belum selesai. Salam suami istri. Cium sekali. Siom. Suami, sudah pikirkan nama anak kita? Anak laki-laki dipanggil Cheng Yaojin, anak perempuan dipanggil Cheng Yaoin. Keren kan? Ah. Bagaimana ini bisa dibilang bagus? Aku bercanda. Soal nama, serahkan saja pada kakek dari pihak ibu dan ayah biar mereka pusing memikirkan. Nanti kamu tinggal pilih. Wah, berani-beraninya kamu ngerjain aku. Kenapa? Ayo baring dulu. Semuanya salahku, harusnya aku gak ngerjain kamu. Aku bohong sama kamu. Wah, dasar kamu anak nakal. Ambilin kamu makan. Yuk, makan apel dulu. Sayang, kamu punya ayah terbaik di dunia. Sudah nggak sabar mau keluar ya? Turut berduka, pasiennya sudah meninggal. Turut apa, sih? Orang kayak gitu mati, aku malah senang. Aku mau rayakan, aku mau nyalain petasan biar meriah. Benar-benar wanita gila. Sepertinya siksaan ini akhirnya berakhir. Kok ada Cheng Xinghe di sini? Kenapa kamu bisa punya anak, nikmati kebahagiaan keluarga, sementara anakku bahkan gak punya kesempatan melihat dunia? Kenapa cepat sekali? Kok kaget lihat aku? Kamu mau ngapain? Ku warning kamu jangan macam-macam. Apa hakmu warning aku? Jangan lupa. Semuanya yang kamu punya sekarang, itu punya aku. Punya aku. Kamu benar. Semua yang aku punya itu punyamu. Tapi bukan salah siapa-siapa. Cuma salahmu sendiri yang gak bisa menghargai. Apa hakmu menggurui aku? Aku kasih tahu, gak mau menggurui. Walaupun aku hamil, kamu jangan ancam aku. Apalagi coba sakiti anakku. Yang tidak bisa kumiliki. Akan ku hancurkan. Akan ku bunuh kamu. Su Jinyue, lepaskan Kiki. Jangan mendekat. Aku tidak mendekat, jangan marah. Cheng Xinghe mau menyelamatkannya? Pisau bedah di lantai berlumuran darahku. Lukailah dirimu. Aku akan melepaskannya. Sinha, tidak. Kau akan terinfeksi. Cheng Xinghe, bukankah kau bilang kau mencintainya? Apa, kau menjadi lembut? Mendayung. Aku akan mendayung. Su Jinyue, jika perlu, datang padaku. Cici dan bayi tidak bersalah. Cheng Xinghe, kau benar-benar mencintainya. Jika di antara kita tidak terjadi banyak hal, kamu juga akan begitu terhadapku? Pikir baik-baik. Akan begitu, Su Jinyue, kamu adalah wanita yang ingin aku jaga seumur hidup. Hanya saja. Hanya nasib mempermainkan, aku tidak berbohong. Kalau tidak, biar petir menyambar. Perbuatan langit masih dapat dimaafkan. Perbuatan sendiri tidak dapat hidup. Sisi, kamu baik-baik saja? Tenang saja. Darah di pisau bedah. Bukan darahku.
Sisi. Sepertinya aku akan melahirkan. Dokter. Cheng Xinghe. Selamat. Kamu akan jadi ayah. Jinyue, kamu. Maaf. Ayo. Xinghe, jangan menyalahkan dirimu, ini bukan salahmu. Aku tahu, hidup tak terduga. Kita harus bertanggung jawab pilihan kita. Itu sebabnya kita harus serius dalam membuat setiap keputusan. Menciptakan kehidupan indah milik kita sendiri. Ya,